Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali pada ibadah minggu pertama, Minggu 5 Februari 2023. Pada ibadah hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Ibadah pagi ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema integritas versus formalitas yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 14, bait pertama dan ketiga. Muliakan Tuhan Allah. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-10. Yesaya 58 ayat yang ke-10 yang demikian firman-Nya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Mari kita muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 10, bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Yang
perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita muji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 25, bait pertama, 2, dan ke-5. Ya Allahku, di cahayamu. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang makasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari Mazmur 112, bait pertama, ayat yang pertama dan kedua. Mazmur 112, ayat yang pertama dan kedua, yang demikian firman-Nya. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Salam Damai dari KP 200 sambil mengatupkan kedua tangan kita di atas dada kita dan tetap berdiri di tempat masing-masing sambil memberikan salam kepada jemaat lain yang ada di terdekat kita. Damai
kita menyanyi nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 396, bait pertama dan ketiga. Yesus segala-galanya. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, menyatukan hati kita dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat penyertaan yang boleh Bapa berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah persekutukan kami dalam roh dan kebenaran melalui ibadah pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa dan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami. Kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-Hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seru doa kami ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Amin.
Bacaan yang pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9a. Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 9a. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum. Allahnya mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan, bukan berpuasa yang ku kehendaki. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kedaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang-orang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur tanggapan pada pagi hari ini akan saya ambilkan dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ke 10. Saya akan membaca ayat yang menjorok ke kiri atau keluar, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Bahagia orang yang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut pada kabar celaka. Hatinya teguh
ia tidak takut. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Terima kasih. Ini sebagai bacaan kedua yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Yang demikian bunyi firman Tuhan ini. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Dan inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Matius pasal yang ke-5, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Yang
Demikian firman-Nya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara, tema ibadah pada saat ini adalah integritas versus formalitas. Gampangnya integritas itu adalah satunya antara keyakinan, iman, pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan. Jadi tidak ada perbedaan antara apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan, itu tidak ada perbedaan, sama. Itu secara gampang pengertiannya demikian. Sementara pengertian gampang dari formalitas itu sebenarnya pengertian yang pertama itu bagus. Pengertian yang pertama itu merupakan peraturan, tata cara, prosedur, kebiasaan. Tetapi pengertian yang kedua ini yang mau dicermati di dalam ibadah pada saat ini, yaitu pengertian yang kedua itu sekedar mengikuti kebiasaan, sekedar mengikuti tata cara, sekedar basa-basi, sekedar mengikuti aturan, tidak sungguh-sungguh. Nah, ini pengertian sederhananya demikian. Ini mau kita lawankan sebagai orang percaya, apakah kita ini memiliki sikap hidup yang berintegritas atau sekedar formalitas saja. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, Tuhan Yesus memberikan pujian kepada para murid, kamu adalah garam dunia. Itu pujian. Ya tentu di balik pujian itu ada perintah. Kamu adalah terang dunia. Itu pujian. Nah, tentu di balik pujian itu adalah perintah.
Tuhan Yesus yakin bahwa murid-muridnya itu bisa, mau, dan berkesempatan untuk menjadi garam dan terang dunia yang membawa rasa yang enak, yang lesat, yang menerangi dunia ini. Tentu kisah tentang pengajaran tentang garam dan terang dunia ini sangat lekat dengan pengertian kita. Garam dan terang itu ya tentu hal yang sangat diperlukan di dalam kehidupan kita dari masa ke masa, yang tidak bisa dibuat dan diproduksi, tetapi memang sudah ada. Kemudian dari apa yang sudah ada itu, ada yang kemudian dibentuk dengan bentuk-bentuk lain yang memungkinkan untuk digunakan sebagaimana fungsinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi murid Tuhan Yesus itu tidak sekedar setelah dipanggil untuk hidup di dalam lingkup kerajaan sorga, kemudian duduk enak-enak. Menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, bahkan memberikan dirinya. Garam dan terang itu tidak berguna untuk dirinya sendiri, tetapi garam dan terang itu berguna untuk tempat di mana dia diletakkan. Kalau di dalam makanan, ya garam itu berguna bagi makanan. Kalau di dalam ruangan, ya terang itu berguna bagi ruangan itu. Inilah menjadi murid Tuhan Yesus yang harus dilakukan. Sebagai pujian dan sebagai perintah, hal ini telah nyata dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Dan mereka memiliki integritas. Apa yang mereka imani, apa yang mereka pikirkan, apa yang keluar dari hati mereka, yang mewujud di dalam perkataan mereka itu sama dengan tindakan mereka. Semuanya satu. Kitab suci mencatat bahwa para murid Tuhan Yesus bisa menjadi garam dan terang dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di awal, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun demikian Tuhan Yesus mengingatkan, garam itu tidak akan ada gunanya jika garam itu menjadi tawar. Garam yang tawar itu tidak ada nilainya sama sekali. Terang itu tidak ada gunanya jika ia tidak ditempatkan di tempat yang semestinya. Ini diingatkan kepada kita semua, supaya apa yang kita pikirkan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan iman kita, apa yang keluar dari hati kita, apa yang keluar dari ucapan kita yang mewujud di dalam tindakan kita, itu harus empan-papan sesuai pada tempatnya, sesuai dengan caranya, prosedurnya. Bukan sekedarnya. Karena itu, kekasih Tuhan Yesus Kristus, penekanan Tuhan Yesus di dalam pengajaran tentang garam dan terang dunia ini, itu adalah penekanan yang sangat sungguh-sungguh.
Dilanjutkan dengan pengajaran tentang Tuhan Yesus dan hukum Taurat yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan menghilangkan hukum Taurat, justru Tuhan Yesus itu menggenapinya supaya hukum Taurat itu menjadi sempurna. Karena tuh lakukanlah hukum itu, Tuhan Yesus hendak mengatakan demikian. Lakukanlah hukum itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan ikhlas, bukan hanya dengan sekedarnya. Sebagai contoh, orang yang melakukan hukum dengan sekedarnya itu, kalau kita mengendarai sepeda motor itu wajibnya memakai helm, itu alat perlindungan diri. Ya pakai helm, tapi tidak dikancing. Itu sekedarnya. Itu hukum-hukum yang terjadi di luar, yang dilakukan oleh orang banyak. Mungkin kita termasuk yang melakukan. Di dalam hukum agama banyak yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu yang menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Banyak yang dilakukan oleh orang Yahudi pada waktu itu yang menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Di dalam bacaan yang pertama diingatkan kepada kita, ibadah, puasa, doa, ya kelihatannya dilakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi masih menunjuk-nunjuk orang, masih memukul-mukul orang. Itulah yang terjadi dengan umat pada waktu itu, mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus katakan, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan orang-orang Farisi yang kelihatannya melakukan dengan sungguh-sungguh, tertib, tidak ada cacat celanya di dalam melakukan hukum Taurat, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pun baru sekedar formalitas. Saudara, orang Farisi yang sedemikian itu dikatakan kalau tidak lebih tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang Farisi itu di sini, yang bisa masuk dalam kerajaan sorga itu yang lebih. Kalau kita ini tidak bisa lebih daripada orang Farisi ini, entah di mana kedudukan kita, apakah sama, apakah di bawah orang Farisi, kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan hukum. Hukum itu harus kita lakukan, tetapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedarnya. Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan ibadah. Ibadah itu harus dilakukan, tetapi harus dengan sungguh-sungguh, tidak sekedarnya. Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan persembahan. Persembahan itu harus dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak sekedarnya. Tidak sekedarnya itu bukan berarti hanya ketika dilakukan di dalam rumah ibadah, keluar dari rumah ibadah pun hidup kita itu harus menjadi ibadah yang sungguh-sungguh, pujian yang sungguh-sungguh, persembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam ibadah ini itu harus mewujud di dalam tindakan kita, itu integritas. Nah, kadang-kadang bahkan gitu, di dalam melakukan ibadah pun kita
hanya sekedarnya. Pokoknya sebagai orang Kristen ya datang ke gereja kalau minggu, datang sudah sah. Apakah di gereja itu dia khusyuk beribadah, memusatkan hati dan pikirannya kepada Tuhan atau tidak? Ya, dia tidak memikirkannya, yang penting datang. Wah, terlebih lagi yang demikian ini, saudara, ini tidak akan bisa membawa kita kepada kesatuan antara iman, pikiran, keyakinan, hati, perkataan, dan tindakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk berintegritas. Ya. Berintegritas itu tidak bisa terjadi dalam semalam, 2 malam, sekali, 2 kali mendengarkan firman Tuhan. Berintegritas itu merupakan proses pembelajaran seumur hidup. Tetapi bukan berarti bahwa tidak kita mulai dari sekarang, justru harus dimulai dari sekarang. Justru kan dibutuhkan waktu yang panjang untuk belajar, ya sekarang kita mulai, jangan besok. Kalau besok sudah terlambat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada kita sekarang, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam dan terang ini ya, memberikan makna integritas kita sebagai orang Kristen. Kita menjadi garam dan terang itu bukan ketika beribadah, justru ketika kita sedang di pasar, ketika kita sedang di jalan, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang bermedia sosial, di dunia nyata, di dunia maya. Integritas orang percaya itu harus dinyatakan. Kiranya perkataan Tuhan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia ini, bukan hanya sekedarnya saja, bukan hanya formalitas saja untuk kita dengarkan, tetapi perkataan Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang sungguh-sungguh, bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan kita tepat di dada sebelah kiri kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam syafaat kita. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau berikan di dalam ibadah kami pada saat ini. Terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kepada kami agar kami bersungguh-sungguh sebagai murid-murid Tuhan Yesus, agar kami dapat sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia sebagaimana pujian yang Kau nyatakan kepada kami. Bahkan jika di dalam pujian itu merupakan sebuah perintah bagi kami untuk menjadi garam dan terang dunia, mampukanlah kami, kuatkan kami, melalui segenap hidup kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami bersyukur atas kehidupan untuk dunia ini Tuhan yang semakin hari semakin baik. Semuanya karena anugerah Bapa wujudkan pengharapan kami, doa-doa kami, sehingga semakin hari semakin nyata pemulihan bagi kehidupan umat manusia. Kami serahkan segenap kehidupan umat manusia ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa berkati, Bapa pulihkan kehidupannya. Di tengah-tengah kehidupan yang masih cukup memprihatinkan ini, ada saudara-saudara kami yang berada dalam kesulitan karena bencana alam, konflik, kecelakaan, sakit, penyakit, kelaparan, kemiskinan, peperangan, penderita apapun yang terjadi di negeri ini maupun di belahan manapun. Kira Bapa berkati, Bapa pulihkan, ajar kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Pululer ini. Terima kasih pemulihan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih berkat-berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mewujudkan dan menyatakan diri kami sebagai murid-murid Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Berkatilah setiap unsur jemaat dari anak-anak sampai orang tua, dari segenap jemaat sampai pada pelayan jemaat. Bapa berkati, sehingga melalui jemaat Tuhan di sini nama Tuhan dipermuliakan, jemaat dibangun, dan semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau. Berkatilah setiap pergumulan jemaat, pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, keuangan, kesehatan, pergumulan apapun saja, kiranya selalu berada di dalam pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkannya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang ibadah pada saat ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan dengan ketulusan hati kita. Sebagai nas pangatak diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri.
tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 288 bait yang pertama. Nanti kantong persembahan diedarkan hanya diiringi dengan musik saja, kemudian dilanjutkan dengan bait yang kelima. Bait yang pertama, Mari Puji Raja Surga. Persembahan
mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan bait yang kelima. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang tak henti-hentinya di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Saat ini Tuhan, kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati persembahan ini besar ataupun kecil. Persembahan ini kami berikan kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu dan pelayanan-Mu di GKJ Mululor. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati kami Tuhan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini dengan roh hikmat, kemampuan serta tanggung jawab di dalam mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Biarlah roh hikmat senantiasa menyertai setiap kami Tuhan yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita di dalam hidup kami dan kekuatan di dalam setiap langkah hidup kami, agar kami senantiasa selalu cinta akan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Biarlah Tuhan sertai, Engkau memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan, damai sejahtera selalu menyertai di dalam keluarga. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sekarang keadaan sudah jauh lebih baik dibandingkan pada waktu itu. Ini menjadi penanda bagi kita bahwa protokol kesehatan dan vaksin itu adalah kunci dari, tentu selain berkat Tuhan ya, itu menjadi kunci dari pemulihan kehidupan di dunia ini. Nah, karena itu protokol kesehatan dan vaksin itu harus terus-menerus kita lakukan untuk kehidupan yang lebih baik, pemulihan yang lebih sempurna daripada yang kita rasakan. Kehidupan sekarang jauh lebih baik. Dan
bicara tentang vaksin, kalau sekarang ini sudah dibuka ya vaksin booster yang kedua, yang silahkan yang sudah waktunya, kalau sudah lebih dari 6 bulan gitu, tinggal bawa KTP ke puskesmas kalau di Pululor, di kelurahan di puskesmas Pululor, tinggal bawa fotokopi KTP. Dengan keadaan yang lebih baik ini, perlu dipertimbangkan untuk perjamuan Paskah yang akan datang, apakah anak-anak akan bisa dan dimungkinkan untuk digabung lagi, disatukan lagi di dalam perjamuan bersama-sama dengan kita. Nah, itu perlu dipertimbangkan, dipikirkan apakah dimungkinkan. Tapi yang salah sekarang keadaan jauh lebih baik dan menjadi penanda bagi kita bahwa protokol kesehatan dan vaksin itu adalah kunci dari pemulihan kehidupan. Dan hari ini akan dilayankan perjamuan kudus bagi kita. Perjamuan kudus itu adalah sarana untuk memelihara iman yang didasarkan atas perintah Tuhan. Menjelang Tuhan Yesus disalib, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang bagi pengampunan dosa." Saudara, sakramen perjamuan itu mengingatkan orang-orang percaya tentang penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, tentang kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga, tentang kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita menguji diri dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan hanya disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melakukan semua perintah Tuhan. Sebelum kita ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Roti dan anggur bisa dipersiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti dan anggur yang ada di depan kita ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Marilah kita sejenak dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya, sama seperti roti dan anggur yang dapat memelihara dan menyegarkan tubuh kita. Roti bisa disiapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, mari kita makan bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita makan bersama-sama. Anggur bisa dipersiapkan. Anggur dalam cawan ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan nanti kita minum bersama-sama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi kita sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa kita. Mari kita minum bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya masing-masing mengucap dalam hati demikian: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah kita memperkenankan kita untuk ikut makan dan minum dalam sakramen perjamuan sekarang ini. Seraya kita akan mengaturkan persembahan kita, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus.
Mari kita aturkan persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus dengan kita iringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422 bait pertama, kedua, dan ketiga. Persembahan kita aturkan dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 422 bait pertama, kedua, dan ketiga. Yesus berpesan dalam alamnya, kamu harus jadi milik yang benar. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, diliputi lihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih kami boleh ikut makan dan minum di dalam sakramen perjamuan kudus pada saat ini. Biarlah boleh menjadi pengingat dan penguat bagi iman kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan perjamuan kudus, Bapa kuduskan, Bapa terima, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Majelis jemaat-Mu yang mengelola persembahan ini, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa, dan ajar kami semua sehingga kami dapat mempersembahkan persembahan-persembahan kami yang lain, sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum dari depan. Terus sebentar kami akan menutup ibadah ini, melanjutkan segenap sisa hidup kami serahkan sisa hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Rumah ibadah-Mu Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan dengan Bapa. Saudara kami yang menjaga dan merawat budaya Bandung ini, Bapa berkati. Melalui kami semua Tuhan menyatakan berkat-Nya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Dan sekarang undulah dari ibadah ini, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.